Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kehebatan ilmu panah Sultan Hamengkubuwono I, Raja Sakti dari Jawa. Dikutip dari liputan6.com, ditulis oleh Yanuar 6 Maret 2017. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta memiliki falsafah tinggi dalam setiap kegiatan yang dilakukan, seperti halnya memanah yang menjadi kegiatan Sri Sultan Hamengkubuwono I sejak muda. Sultan Hamengkubuwono I menjadikan memanah sebagai pertahanan diri, menyerang musuh, bahkan menjadi pembinaan jiwa. Humas Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kanjeng Ratu Temenggung Jatiningrat mengatakan, memanah merupakan salah satu kegiatan kesatrian di keraton. Adapun memanah itu dari kata manah atau hati. Humas Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kanjeng Ratu Temenggung Jatiningrat mengatakan, memanah merupakan salah satu kegiatan kesatrian di keraton. Adapun memanah itu dari kata manah atau hati. Jadi jemparingan gegrak atau corak atau gaya Ngayogyakarta Hadiningrat itu sudah dimuati falsafah, yakni memanah itu musuhnya adalah diri sendiri, bukan orang lain. Hal ini seiring dengan falsafah pametanging gendewo, pametanging cipto. Kanjeng Ratu Temenggung Jatiningrat yang kerap disapa Romo Tirun menjelaskan, pada waktu manteng gendewo atau menarik busur harus dengan manteng cipto nyet atau merasakan hati. Selanjutnya tertuju pada satu sasaran dan mengincarnya, tapi tidak dengan mata, melainkan dengan mata hati, fokus pada sasaran tertentu, ucap Kanjeng Ratu Tumenggung Jatiningrat pekan terakhir Februari lalu. Romo Tirun menegaskan pada jemparingan itu yang membedakan adalah cara memanahnya. Pertama, memanah harus duduk bersila dan menggunakan pakaian tradisi. Saat memanah, posisi busur sederajat dengan dada, sementara pemanah biasanya mengarahkan busurnya sejajar dengan mata. Makanya gendewo itu tidak begini membidik sejajar dengan mata, tapi begini mengarahkan busur di dekat ulu hati. Karena ini perakiraan saja. Oh, sasarannya begini saja, kan ini hati yang melihat, bukan mata, ujar dia. Dia menuturkan jemparingan di Keraton Yogyakarta sudah ada sejak Sultan Hamengkubuwono I yang memulai pertempurannya pada tahun 1746. Dalam jemparingan sasarannya wong-wongan, yaitu seperti samsak yang digantung di tali, menyerupai orang lengkap dengan kepala, leher, dan badan. Berbeda dengan sasaran umumnya, memanah yang berupa bulatan-bulatan. Jika mengenai kepala maka nilainya 3, leher 2, dan badan 1. Di bawah badan ada yang disebut 0. Jika mengenai 0 ini justru dikurangi nilainya 1. Saya tidak menemukan ajaran Nabi, tapi panah yang diperdalam sampai ke sini itu ya dari Hamengkubuwono I. Makanya saya coba untuk tetap lestarikan ini, kata juru bicara Keraton Yogyakarta tersebut. Menurut dia, sebelum jemparingan cukup populer di Keraton Yogya, memanah sempat berubah tata caranya. Adalah Sri Pakualam 8 yang mengubahnya seperti umum dilombakan oleh Perpani, yaitu dengan berdiri dan sasaran menggunakan bulatan. Namun kemudian kelompok Mardisoro atau para pengiat penahan di Pakualam, jemparingan dikembalikan menjadi posisi duduk bersila. Ditambah kelompok
Gendewo Mataram ikut mengembalikan ke falsafah seperti semula. Kenapa duduk? Jadi ukuran di keraton itu duduk lesehan itu sebagai tata krama, maka abdi dalem harus bisa laku dodok, lampah pocong, dadap, dan lampah limprah, artinya berjalan biasa, ya membeberkan. Itu latihan. Mulai duduk, lampah pocong itu berjalan dengan pantat, dan lampah dodok berjalan dengan mendodok, itu berhubungan dengan tata krama. Romo Tirun menambahkan, ia juga berpesan kepada Paku Jemparingan untuk mengerti falsafah yang diajarkan oleh Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pametanging gendewo pametanging cipto. Dengan demikian, menurut dia konteks lomba Jemparingan juga tidak pas, apalagi saat ini hampir setiap lomba menjadi ajang judi. Ini jelas bertentangan dengan nilai falsafah Jemparingan, karena lawannya adalah dirinya sendiri. Bagaimana ia mampu mengarahkan langsung ke sasarannya dengan hatinya? Dengan begitu akan timbul sifat kesatria, yaitu titis. Sekarang falsafah pametanging gendewo pametanging cipto dalam upaya menjadi titis itu pada waktu melaksanakan sholat, waktu melantunkan takbiratul ihram, sebut dia. Ia menjelaskan pula, hati ditujukan pula pada sesuatu yang tidak dilihat dengan mata, tapi diyakini ada, yakni Tuhan. Kita ke sana tujuannya supaya Allah tahu dan mungkin minta sesuatu. Hal utama saat Jemparingan adalah fokus atau konsentrasi. Menurut Romo Tirun, hal ini sesuai dengan sikap atau watak seorang ksatria, di mana watak seorang ksatria itu adalah nyawiji atau konsentrasi. Pena sejarah mencatat, Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir di Kartasura, Jawa Tengah pada 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang memerintah tahun 1755 sampai 1792. Ia bernama asli Raden Mas Sujana, yang setelah dewasa bergelar Pangeran Mangkubumi. Ia merupakan putra Hamengkubuwono IV, Raja Kasunanan Kartosuro, yang lahir dari selir bernama Mas Ayu Tejawati. Adapun perang antara Mangkubumi melawan Pakubuwono II yang didukung VOC disebut para sejarawan sebagai Perang Suksesi Jawa III. Pada tahun 1747, diperkirakan kekuatan Mangkubumi mencapai 13.000 prajurit. Singkat cerita, sejak perjanjian Giyanti wilayah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Pakubuwono III tetap menjadi Raja Surakarta. Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I menjadi Raja di Yogyakarta. Pada April 1755, Sultan Hamengkubuwono I memutuskan membuka hutan Pabringan sebagai ibu kota kerajaan yang menjadi bagian kekuasaannya. Sebelumnya di hutan tersebut pernah terdapat pesanggrahan bernama Ngayogya sebagai tempat peristirahatan saat mengantar jenazah dari Surakarta menuju Imogiri. Lantaran itulah ibu kota baru dari kerajaan yang menjadi bagiannya tersebut pun diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat atau disingkat Yogyakarta. Boleh dibilang Sultan Hamengkubuwono I adalah peletak dasar-dasar Kesultanan Yogyakarta. Ia dianggap sebagai raja terbesar dari keluarga Mataram sejak Sultan Agung. Kala itu Yogyakarta memang negeri baru, namun kebesarannya berhasil mengungguli Surakarta. Angkatan perangnya bahkan lebih besar daripada jumlah tentara Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda atau VOC di Jawa. Sultan Hamengkubuwono I meninggal dunia di Yogyakarta 24 Maret 1792 pada umur 74 tahun. 3 abad kemudian, pemerintah Republik Indonesia mengangkat pendiri Keraton Yogyakarta itu sebagai pahlawan nasional, tepatnya pada 10 November 2006. Demikian
kehebatan ilmu panah Sultan Hamengkubuwono I, Raja Sakti dari Jawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.